Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus, keluarga Happy Sword Family. Ya, ketemu lagi dalam renungan pagi kita seperti biasa. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap hari baru yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat, untuk segala kesempatan kami boleh ada di hari ini ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan hari ini kami juga boleh menjadi berkat melalui hidup kami. Sehingga setiap hari yang Tuhan tambahkan, kami juga menambahkan buah untuk orang-orang di sekitar kami dan hidup kami boleh semakin berkenan sama Engkau ya Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini kami mau sama-sama belajar Tuhan, sebagian kecil daripada firman-Mu, beri kami hikmat dan beri kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami bagikan, kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pagi hari ini saya membawakan renungan singkat yang saya kasih judul Karunia Roh di dalam hidup kita. Ya, seperti kita ketahui, kita memasuki hari Pentakosta, di mana ada hari pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, apa ya? Setiap tahunnya begitu kita memasuki hari pencurahan Roh Kudus, pasti ada satu keinginan untuk setiap kita untuk boleh beroleh kepenuhan Roh Kudus. Nah, seperti kita ketahui bahwa Roh Kudus memberikan kita sebagai anak-anak Tuhan karunia-karunia Roh, di mana ada banyak karunia yang Roh Kudus berikan untuk kita. Kalau menurut tafsir ya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, 10, bahkan ada yang mengatakan 15 karunia. Nah, tapi saya akan membacakan apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu di 1 Korintus 12 ayat 7-10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada orang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, saya nggak akan membahas berapa sebenarnya karunia roh dalam firman Tuhan. Tapi yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah setiap tahun begitu menjelang hari pencurahan Roh Kudus, ada satu karunia yang paling populer di antara yang lain, yaitu karunia untuk berbahasa roh. Setiap kita pasti ingin punya karunia untuk bisa berbahasa roh. Sampai itu mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip satu obsesi orang Kristen yang percaya akan bahasa roh. Nah, tapi kenapa bahasa roh ini menjadi tanda kutip begitu populer gitu? Apakah dengan kita tidak bisa berbahasa roh berarti Roh Kudus nggak ada dalam hidup kita? Dulu ada seorang teman ya bisa dibilang orang yang baru terima Tuhan Yesus baru beberapa bulan, bukan di sini. Dia bertanya sama saya gini, saya udah terima Tuhan Yesus udah berapa bulan, dan saya juga udah berdoa minta bisa berbahasa roh. Biasa kita dulu kalau ini kan ada doain bisa berbahasa roh. Tapi saya nggak bisa ya. Apa Roh Kudus ada dalam hidup saya gitu? Dia tanya kayak gitu. Saya cuma menjawab, waktu kamu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, waktu kamu percaya dan pertama kali terima Tuhan Yesus, kamu sungguh-sungguh nggak? Iya, sungguh-sungguh kok. Ya udah, berarti Roh Kudus ada dalam hidupmu. Nah, keinginan orang untuk bisa berbahasa roh itu kadang-kadang mengaburkan iman dia. Soalnya begini, kadang orang menganggap bahwa kalau nggak bisa berbahasa roh berarti nggak ada Roh Kudus. Itu pernyataan yang sama sekali salah.
bahasa roh itu cuma satu di antara begitu banyak karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melupakan sejenak tentang bahasa roh itu, tapi berfokus kepada karunia-karunia yang lain. Karena saya kadang melihat bahwa kita selalu fokus akan karunia Tuhan yang satu itu, yaitu bahasa roh. Tapi kita melupakan karunia-karunia yang lain, yang mungkin sebenarnya Tuhan Roh Kudus sudah karuniakan ke kita, tapi kita mengejar karunia yang lain sehingga kita melupakan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Nah, kita lihat bahwa Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, mungkin Roh Kudus memberikan kita karunia itu. Kalau orang bertanya sama kita atau dia punya masalah dengan kita, punya masalah gitu, dia bisa kalau ngobrol sama kita, dia bisa merasa damai. Kita juga bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu udah satu karunia. Nah, kalau karunia itu ada dalam hidup kita dan kita menyadari itu, kita maksimalkan karunia yang ada. Jangan kita berusaha untuk mengejar karunia-karunia yang lain. Di sini nggak dibilang bahwa setiap anak Tuhan akan memperoleh semua karunia ini. Tapi di sini dikatakan bahwa Roh memberikan kepada yang lain. Berarti ada yang kita dapat, ada yang kita enggak. Nah, yang lain Roh memberikan iman. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa punya iman yang luar biasa. Saya juga kadang-kadang ngelihat seperti itu. Wah, hebat ya iman dia, kalau gua belum tentu bisa seperti itu. Nah, itu salah satu wujud karunia Roh. Dan yang lain, misalkan karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang tumpang tangan, besokannya orang langsung sembuh. Tapi kita tumpang tangan udah doain berhari-hari nggak sembuh-sembuh nih. Bisa juga sakitnya tambah parah. Nah, itu karunia yang lain. Nah, saya nggak akan membahas semua karunia Tuhan, karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini saya cuma mau bilang bahwa kita jangan terlalu fokus mengejar karunia bisa berbahasa roh. Karena kalau kita pelajari dari semua ini, bahasa roh itu sifatnya adalah pribadi. Dalam arti begini, kalau kita berbahasa roh, tanpa ada orang lain yang bisa menafsirkan, tanpa ada orang lain mengerti, maka bahasa roh itu tidak akan berguna untuk orang lain. Bahasa roh itu berfungsi untuk hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saat kita nggak bisa berdoa dan kita nggak tahu caranya berdoa, roh kita akan berdoa untuk Tuhan. Tapi kalau saudara pelajari karunia-karunia yang lain itu, selain bahasa roh itu, bisa memberi dampak buat orang lain. Berkata-kata bijak, iman. Iman itu bisa dirasakan oleh orang lain. Orang lain bisa melihat seberapa besar iman kita, dan itu bisa mempengaruhi iman mereka juga. Berkata-kata dengan pengetahuan, karunia menyembuhkan, memberikan mukjizat, bernubuat, membeda-bedakan bermacam-macam roh. Dan yang satu lagi adalah menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Nah, jadi karunia roh yang lain itu bersifat memberi dampak untuk orang lain. Dan sedangkan bahasa roh itu memberi dampak untuk diri kita pribadi. Nah, emang akan lebih bagus bahwa kita bisa memiliki bahasa roh dalam hidup kita. Dalam arti untuk kepentingan diri kita sendiri, membangun iman kita. Tapi menurut saya adalah bahwa akan lebih penting kalau kita bisa memaksimalkan karunia-karunia roh yang lain, yang memberi dampak untuk kehidupan orang lain dan bisa memberkati mereka melalui karunia itu. Jadi saya cuma mau bilang bahwa kalau kita nggak bisa berbahasa roh, bukan berarti kita nggak punya Roh Kudus, dan bukan berarti kita nggak punya karunia roh dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita periksa karunia apa yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita, dan kita maksimalkan sehingga itu boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu saja, terima kasih, Tuhan memberkati.